Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'uduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Riwayat Muslim. Bercerita tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan dua hal tersebut, seperti halnya melaksanakan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Amar ma'ruf memerintahkan kepada kebaikan, nahi munkar mencegah keburukan. Kalau mengarah kepada kebaikan tapi tidak mencegah keburukan, itu sama saja kita nimba air, ya. Nimba air gitu, capek-capek disiramnya bolong gitu, nggak ditampung, kan mubazir namanya istilahnya. Jadi kita berbuat baik tapi kita tidak mencegah kemungkaran, ya kita ngebiarin dosa ke badan kita juga gitu. Kita ngumpulin catatan amal kebaikan tapi kita ngebiarin malaikat mencatat amal keburukan kepada kita karena telah membiarkan kemungkaran itu beredar gitu. Kemungkaran itu merajalela. Jadi melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar sama halnya seperti melaksanakan aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau kita salat enggak zakat, salat enggak diterima. Tapi kalau kita zakat, salat, kita zakat tapi enggak salat, zakat kita enggak diterima gitu. Amar ma'ruf kita laksanakan, nahi munkar tidak kita laksanakan. Ya sama aja bohong. Tapi berbeda-beda, banyak orang berbeda pandangan, berbeda pemikiran. Ada kita lihat orang ini melihat orang lain berbuat jelek, dia hanya bisa dengan hatinya, maka lemah imannya. Ah, biarin aja lah, urusan dia, urusan kita, urusan dia. Sebetulnya tidak harus seperti itu juga. Tapi mungkin karena dia adalah orang yang lemah, maka dia memang seperti itu. Ya, biarin aja. Ada juga orang yang melihat orang berbuat mungkar, langsung dia pakai tangannya. Kamu nggak boleh mabok ini, nyampah aja kamu. Kamu nggak boleh narkoba di sini, nyampah aja kamu. Dibawa ke polsek bahkan sampai dikebukin dulu, kan gitu. Ada juga orang yang keras seperti itu. Dalam melaksanakan nahi munkar, ada orang yang dengan kelembutan, ada orang yang dengan kekerasan, dan juga ada orang yang dengan biasa aja gitu, hatinya nerima. Itu selemah-lemahnya iman. Baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu dengan kesederhanaan, kelembutan, serta senyuman gitu. Kita ingat dulu baginda Nabi ketika melaksanakan atau menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu memiliki landasan tertentu. Apa landasan beliau dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar? Itu ada 4. Yang pertama itu siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat fatonah. Siddiq yang pertama adalah jujur. Beliau itu memiliki lisan yang jika lisan itu berucap adalah ucapan hatinya. Ucapan lisannya adalah ucapan hatinya. Ucapannya
adalah perbuatannya. Makanya apa yang diperintahkan oleh beliau selalu diikuti oleh para sahabat. Karena sebelum beliau memerintahkan para sahabat untuk hal itu, beliau sudah melakukannya. Beliau menyuruh sahabat untuk bersedekah, beliau sudah sedekah sebelumnya. Beliau menyuruh para sahabat menyayangi anak yatim. Beliau bapaknya anak yatim, kan begitu. Artinya di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, kita juga harus ada kejujuran. Kalau kita punya kapital banyak, tapi kita nggak bisa dipercaya sama orang, apa bakal ada orang ngasih proyek sama kita? Kan enggak. Artinya kejujuran. Di dalam bisnis kejujuran, di dalam politik kejujuran, di dalam struktur kelas kejujuran juga. Oh si ini nih jujur orangnya, dia dapat bisa dipercaya gitu kan. Dia aja suruh nyimpen uang. Dengan kepercayaan itu orang akan senang dengan dia. Tapi kalau kita sudah tidak bisa dipercaya oleh orang, mana bisa orang itu mendengarkan ucapan kita. Makanya baginda Nabi Muhammad ucapannya selalu didengarkan, selalu diikuti. Karena beliau adalah Al-Amin, bukan S3, Al-Amin. Adalah orang yang dipercaya. Seperti itu. Jadi yang pertama, landasan sebagai landasan daripada amar ma'ruf dan nahi munkar adalah kejujuran, as-sidq. Yang kedua, itu tabligh, menyampaikan. Dulu turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ayat itu sebuah kritik dari Allah kepada baginda Nabi. Pada saat itu posisi baginda Nabi sedang memberikan masukan siasat kepada sahabat-sahabat elit. Datanglah orang nggak jelas gitu kan, kakek-kakek nanyain agama. Baginda Nabi mukanya masam. Kemudian turunlah ayat tersebut. Nah, setelah turun ayat tersebut, baginda Nabi menerima dengan hati lapang dada. Oh iya, saya dikritik sama Allah. Kemudian ini juga sebagai pelajaran untuk saya dan juga pelajaran untuk umat saya. Maka pada saat itu juga ayat yang Allah turunkan kepada beliau sampaikan langsung kepada beliau. Tanpa rasa gengsi, aduh gue jadi malu nih disindir sama Allah gitu kan. Aduh gue jadi malu nih dikritik sama Allah. Jadi yang kedua adalah tabligh, menyampaikan gitu. Tapi ada pepatah begini, jangan ngarep nyampein duit bakal lebih, terus jangan ngarep nyampein bahasa bakal kurang, kan gitu. Itu balik lagi ke kejujuran. Nah, kejujuran dan menyampaikan itu dua hal yang bersangkutan juga. Jadi ketika kita dikasih pesan sama orang, bilangin ke sini gini. Jangan dilebih-lebihin, jangan juga dikurang-kurangin. Kalau bisa pas. Pun juga duit. Ini saya nitip uang segini ke temen, buat si Anu misalkan, bayaran yang kemarin dia udah ngeluangin waktunya buat ngebantuin saya. Tolong kasih ya nih. Kasih uang 100.000 nih. Tolong sampaikan ke si itu misalkan gitu. Sama si Imron ini malah dikasih 95.000. Nih kamu dapat uang nih segini dari si Anu misalkan gitu. 5.000-nya ditilep sama dia. Buat apa? Buat beli rokok 2 batang. Beli teh gelas. Kacau kan seperti itu. Itu tidak baik. Allah Maha melihat. Kemudian yang ketiga, amanah. Dapat amanah, menyia-nyiakan amanah adalah dosa yang besar. Nah, seperti cerita yang tadi saya ceritakan, ketika kita dititipkan suatu barang atau uang atau entah apa itu, disuruh menyampaikan kepada seseorang, maka sampaikanlah. Pun juga amanah itu lebih tepatnya sih ya, apa? Nitipin. Mas Rudi, saya nitip motor ya. Oh iya,